Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta semangat belajar walaupun di rumah saja. Baiklah, kita masih masuk ke tema 1, subtema keempat. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan tanaman yang lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman juga memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Nah, ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada pula tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, untuk perkembangbiakan secara alami ini bisa melalui biji-bijian dan tunas. Kalau dari biji-bijian, itu contohnya adalah pohon mangga dan semangka. Sedangkan kalau dari tunas itu ada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, adapun perkembangbiakan melalui umbi-umbian. Nah, perkembangbiakan melalui umbi-umbian ini terbagi menjadi 3, anak ibu sekalian. Ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, pada umbi batang itu contohnya adalah kentang, dan pada umbi akar itu contohnya adalah singkong dan wortel. Sedangkan umbi lapis itu contohnya adalah bawang-bawangan. Nah, adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga umbi-umbian ini. Kalau untuk perbedaan dari ketiga umbi-umbian ini adalah pada umbi akar itu terdapat modifikasi bagian akar pada tumbuhan. Sedangkan pada umbi batang itu adalah modifikasi bagian batang dari tumbuhan. Dan yang terakhir adalah umbi lapis ini adalah modifikasi bagian daun pada tumbuhan. Lalu pada umbi akar ini tidak memungkinkan terjadinya tumbuhnya tunas. Nah, sedangkan pada umbi akar dan umbi lapis itu memungkinkan tumbuhnya tunas. Nah, adapun persamaan dari ketiga umbi-umbian ini. Nah, ketiga umbi-umbian ini tergolong ke dalam perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kemudian, ketiga umbi-umbian ini adalah modifikasi dari bagian tubuh tanaman yang mengalami pembesaran dan menyimpan cadangan makanan atau minuman. Nah, baiklah, sekarang ada pula perkembangbiakan secara spora. Nah, ibu ingin kalian menyimak video yang sudah ibu buat berikut ini. Silakan kalian simak dan kalian cermati dengan seksama. Perkembangbiakan dengan spora. Tahukah kamu apa sih spora itu? Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan berbentuk seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku-pakuan. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku dan suplin. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang, berbentuk seperti serbuk. Bentuk spora sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudahkah kalian mengerti mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan spora? Kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian masing-masing. Kita masuk ke perkembangbiakan secara buatan. Jadi, perkembangbiakan secara buatan ini adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia atau pertumbuhan yang dibantu oleh manusia. Contohnya bisa dari pencapokan seperti berikut ini. Dan ada pula pencetekan seperti berikut ini. Dan yang terakhir contohnya adalah
penyambungan seperti berikut ini. Baiklah, itu dia video yang sudah Ibu buat. Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau kalian sudah memahaminya, Ibu akan memberikan kalian soal yang harus kalian kerjakan dengan penuh semangat. Ibu akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.